Setelah perbincangan Edward dengan Jack di kafe, dan pada keesokan hari ada pertemuan beberapa keluarga termasuk keluarga Howard dan Rooney, Edward mengajak bicara Mary. Mary, aku mendengar kau pernah mengadakan pertemuan dengan Brenda Butler dan Nicole Brown. Ada apa? Mary sangat terkejut. Bagaimana bisa Edward tahu? Sebenarnya dia tidak ingin Edward tahu bahwa dia sudah mengetahui hubungannya dengan Helen, apalagi sampai tahu apa yang diperbuatnya pada Helen kemarin. Bagaimana kau tahu? Mary tergagap menjawab. Dari ibuku, dan ibu tahu dari pengurus klub. Mary terpaksa mengakui pertemuannya. Sebetulnya kami hanya berbincang, tapi lalu Nicole menceritakan sesuatu yang diketahuinya sudah lama tentang hubunganmu dan masa lalumu dengan Helen. Edward menghela nafas. Itu sesuai dugaannya dan Jack. Nicole Brown tidak puas telah menghancurkan hubungannya dengan Helen. Sekarang dia mengatakan pada Mary tanpa izinnya ataupun Jack. Aku sudah berencana mengatakannya, tapi belum mendapat kesempatan yang tepat karena itu pasti akan mengejutkanmu. Jelas Edward. Tidak apa-apa, katakan saja semua sudah berakhir. Tentu saja semua sudah berakhir, jawab Edward. Lalu Mary tersenyum dan menggenggam tangan Edward dengan mesra. Edward sebetulnya berharap dia bertanya lebih dari itu. Dia ingin ditanya bagaimana semua berakhir dan ingin mengatakan bahwa Helen memintanya untuk tetap menjaga hubungan mereka. Tapi Mary sudah merasa cukup dengan jawaban itu. Mary menunjukkan taringnya pada Helen, tapi menjadi seperti macan ompong di hadapan Edward. Ibu juga berpesan agar kau tidak terlalu dekat dengan Brenda Butler. Dia bukan wanita yang baik dan manipulatif, ujar Edward. Mary terdiam. Semoga Edward tidak tahu apa yang telah terjadi, batinnya. Setelah itu Mary berusaha untuk mempercepat pernikahannya. Dia minta melalui ibunya agar berbicara dengan Barbara untuk mendesak Edward agar mau segera melangsungkan pernikahan. Setelah kejadian di rumah Plumwood hari itu, Louis kembali tanpa Helen ke rumahnya. Lalu dia mengurung diri seharian di kamarnya. Pikirannya terlalu berat, hatinya terlalu sakit. Semua peristiwa yang datang tiba-tiba itu bagai badai menerjang di tengah hari yang terik. Saat dia sangat bahagia melalui hari-harinya bersama Helen, bahkan keluarganya yang tadinya diragukan Helen akan menerimanya, telah menunjukkan sambutan positif. Ibu Louis memang belum menunjukkan antusiasme untuk menyambut Helen menjadi menantunya, tapi lain dengan ayahnya. Dan biasanya untuk sebuah keputusan besar, ibunya tidak pernah menentang ayahnya. Hari-hari sebelumnya saat mereka berjalan bersama sebagai pasangan, bagaikan mimpi indah bagi Louis. Dia tidak pernah merasakan hal itu. Baginya, kencan sebelumnya hanya kesenangan semata, tidak pernah ada rasa. Saat bersama Helen, dia serasa memiliki dunia. Mereka sering berjalan ke tempat-tempat indah, alam, pegunungan, bangunan bersejarah, dan berbagai tempat yang disukai mereka berdua. Dalam kebersamaan itu, Louis dapat menilai Helen bukanlah seseorang yang mengincar harta. Bila Helen menerima dirinya, itu bukan karena kekayaannya, tapi memang benar-benar cinta. Kini Louis merasa seolah telah diterbangkan ke langit yang tinggi, lalu dihempaskan ke bumi. Serasa dia telah terjatuh, sakit, dan sangat tersiksa. Kenapa setelah memiliki hal yang paling berharga dalam hidupnya, dia harus kehilangan dalam waktu yang sangat cepat? Dia ingin mendatangi Edward dan Mary dan marah pada mereka. Tapi setelah dipikir, untuk apa? Itu tidak akan membuat Helen kembali, malah memperkeruh keadaan. Malam itu, pelayan Louis mengetuk kamarnya, mencoba untuk mengantar makan malam yang dia lewatkan di ruang makan bersama ibunya. Tapi Louis sama sekali tidak membukakan pintu. Dia hanya menjawab, "Aku tidak ingin makan." Dia juga tidak tertidur sampai dini hari, hanya minum dan merokok. Biasanya dia tidak melakukan ini dalam kesehariannya. Sampai waktu sarapan pagi keesokan harinya, Louis pun tidak muncul di rumah makan. Arthur dan Grace telah selesai makan pagi. Grace mencurahkan kekhawatirannya pada Arthur sebelum menghadiri sebuah acara di istana. Louis dari kemarin tidak keluar dari kamarnya, melewatkan makan malam dan sekarang melewatkan sarapan. Aku mengetuk pintu kamar dan memanggilnya, tapi dia tidak menjawab. Pelayan mengantar makanan juga tidak dibukakan pintu. Apa kira-kira yang terjadi? Aku sudah bertanya pada asistennya, Bill,
Di perusahaan atau di dewan tidak ada masalah apa-apa. Aku khawatir ada masalah dengan kekasihnya. Padahal malam ini kan kita akan menjamunya makan malam, ucap Chris penuh kekhawatiran. Aku coba bicara dengannya, ucap Arthur. Tapi kita harus segera ke acara istana, jawab Chris. Anakku lebih penting. Baiklah, kita datangi bersama. Aku saja. Selama ini aku tidak selalu hadir untuk Louis. Sekarang aku coba bicara antar sesama lelaki. Arthur meyakinkan Chris. Chris pun mengangguk. Lalu Arthur melangkah ke kamar Louis. Sambil mengetuk pintu, Arthur berseru, "Louis, bukakan pintunya. Ayah mau bicara." Setelah beberapa kali mengetuk dan memanggil, akhirnya Louis membukakan pintu. Arthur melihat kamarnya yang berantakan. Minuman dan puntung rokok di mejanya. Louis hanya tertunduk lesu dalam baju piyamanya, tidak mengucap apapun pada ayahnya. Matanya merah karena kurang tidur. Apa yang terjadi? Louis hanya diam. Jangan katakan tidak ada apa-apa. Kau tidak pernah seperti ini. Kau jadi seperti Dave, desak Arthur. Sekarang ayah peduli masalahku. Aku selalu peduli denganmu. Mungkin tidak selalu kutunjukkan, tapi tentu aku peduli. Apa ayah pernah merasakan sakit hati karena cinta? Arthur terkejut. Hubungan Louis dengan Helen baru terjadi. Apakah sudah terjadi hal yang membuatnya sakit? Iya, pernah, jawab Arthur sambil mengenang masa lalu saat lamarannya ditolak Julia Howard. Lalu Arthur melanjutkan, "Kau kemarin nampak sangat bahagia. Aku mendengar dari beberapa orang yang melihatmu bersama Helen. Kalian nampak sebagai pasangan serasi yang sedang dimabuk asmara. Apa yang terjadi? Kenapa kau jadi begini?" Lalu Louis mengambil surat yang ditaruhnya di meja. Surat yang sudah beberapa kali dia baca dalam kesendiriannya di kamar itu dan menyerahkannya ke Arthur. Arthur pun membacanya. Apa maksud semua ini? Helen pergi dari Modena? Mengapa begitu tiba-tiba? Arthur ikut panik. Sebetulnya ini bukan sepenuhnya salahnya. Tapi untuk memahami ini aku harus bercerita latar belakang masa lalu mereka. Ceritakanlah, waktuku untukmu. Lalu Louis pun menceritakan semua, termasuk sejarah masa lalu hubungan Edward dan Helen yang memicu kecemburuan Mary dan membuatnya bertindak seperti itu. Arthur terkejut dan dia sudah lama tidak bergelut dalam kisah asmara. Kehidupannya sebagai pejabat dan pengusaha hanya memikirkan masalah politik, penataan kota, dan mengelola perusahaan. Dia bingung harus mengatakan apa pada Louis. Tapi satu hal yang pasti dia ingin melihat putranya satu-satunya itu bahagia. Apakah kau benar-benar mencintainya? Arthur berusaha meyakini perasaan Louis. Dia memang cantik, tapi setahuku kau sering berkencan dengan wanita cantik. Kalau ayah bertanya seperti itu, berarti ayah tidak memahamiku. Baiklah, aku hanya ingin memastikan. Ayah mengerti kau benar-benar mencintainya, karena kau tidak pernah menjadi gila seperti ini. Lalu Arthur duduk lebih dekat pada Louis. Ayah pernah mendengar cerita dari James Howard tentang bagaimana Helen menjalani hidupnya sendiri dan menjadi relawan kemanusiaan sebagai perawat. Dia memang luar biasa. Dia pasti juga seorang yang cerdas. Bukan seperti kebanyakan wanita di sini. Begitulah. Apa dia seperti ibunya? Tanya Louis. Kurang lebih begitu. Louis terdiam. Ayah, aku akan menderita tanpanya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Tanya Arthur. Aku juga bingung. Kau adalah penerus keluarga ini satu-satunya. Aku hanya ingin kau bahagia. Apapun yang akan kau lakukan dan terbaik menurutmu, aku akan berusaha menerima. Kurasa ibumu juga akan paham. Yang penting kami tidak kehilangan dirimu. Arthur melapangkan hatinya untuk menghibur Louis. Aku akan selalu menjadi anak ayah dan ibu dan selalu menyayangi kalian. Arthur mengangguk, hatinya bahagia mendengar kata-kata Louis. Setelah tiba di Middle Row, tentu saja Helen disambut bahagia oleh Selma dan Erika. Mereka sangat merindukannya, tapi Selma dan Erika yang memahami Helen melihat bahwa Helen pulang bukan dalam keadaan senang. Ada kesedihan di wajahnya. Selma ingin menanyainya, tapi merasa Helen saat itu lebih membutuhkan istirahat daripada pertanyaan, sehingga dia biarkan Helen untuk beristirahat dulu. Saat keesokan harinya, mereka sarapan bersama. Selma melihat waktu yang tepat untuk menanyai Helen setelah makan bersama, setelah dia tidak banyak bicara sejak kedatangannya. Helen juga sudah menduga akan ditanya oleh Selma dan Erika, dan dia sudah siap untuk menceritakan alasan kenapa dia kembali ke Middle Row pada mereka.
Dengan mencoba tegar dan tenang, Helen mulai bercerita segala hal yang terjadi sejak kehadirannya di Moldena yang sebelumnya tidak dia ceritakan dalam surat yang dikirimkannya selama ini. Kalau aku menceritakan tentang pertemuanku dengan Edward dan pertunangannya dengan sepupuku, kalian pasti sedih. Jadi aku hanya menceritakan bagian aku diterima keluarga besar dan nenekku di Moldena, ujar Helen. Lalu Helen menceritakan pertemuannya dengan Louis hingga menjalin hubungan dengannya. Lalu bagaimana akhirnya Mary tahu masa lalunya dan marah serta mengusirnya. Selma merasa sakit yang dirasakan Helen, tapi dia tetap berusaha menahan diri. Tapi Erika tidak bisa menahannya. Dia menangis di meja makan. "Erika, sudahlah. Kau lihat aku baik-baik saja kan?" ucap Helen menghibur sambil menggenggam tangan Erika. Selma hanya berbisik di hatinya, "Kenapa wanita sebaik Helen harus menerima kemalangan ini? Selanjutnya, apakah kau sudah ada rencana? Kalau kau mau kembali ke rumah sakit Middle tentu akan diterima. Mereka membutuhkanmu," ujar Selma. "Iya, mungkin nantinya aku akan kembali. Aku akan menemui Dr. Allensen dulu untuk menanyainya." "Kau pasti diterima, Helen. Semalam saat aku ke toko bahan makanan, aku bertemu Nancy, teman perawatmu. Aku katakan bahwa kau pulang. Dia berharap kau kembali ke rumah sakit karena beberapa perawat tua sudah pensiun. Mereka kekurangan orang," ujar Erika. "Hah? Kenapa kau ceritakan kalau aku pulang ke sini?" Helen terdengar kecewa. "Memangnya kenapa? Kalau ada posisi perawat, kau memang berminat kan?" "Bukan seperti itu, aku masih mempertimbangkan." "Aku tahu dirimu, kau tidak akan suka berdiam diri di rumah saja," ujar Erika. "Tapi tidak dalam waktu dekat." "Ya, tidak apa-apa, kau pertimbangkan saja dulu." Erika lega. Helen tidak larut dalam kesedihan, meskipun baru saja mengalami kejadian pahit dalam hidupnya. Kemudian Selma meninggalkan meja makan untuk membereskan cucian. "Helen, bagaimana dengan yang kuceritakan di suratku?" tanya Erika setengah berbisik. "Di suratmu yang tentang apa?" "Maaf kalau aku bertanya ini saat kau baru saja mengalami hal yang tidak menyenangkan." "Yang tentang Dr. Andrew Scott?" "Ah, kau ini. Aku ingin kau siap kalau dia mendatangimu. Dia benar-benar ingin menemuimu, bahkan bila perlu harus ke Moldena." "Kau tidak memberitahunya bahwa aku sudah pulang kan?" "Tidak, aku mengerti kau perlu istirahat dan menenangkan diri." "Ya sudah, sepertinya kita tidak perlu membahas itu, dan jangan beritahu dia." Lalu terdengar suara pintu rumah diketuk. "Biar aku bukakan, kau bantulah ibumu membereskan dapur," ucap Helen. Alangkah terkejutnya Helen saat pintu terbuka. Dr. Andrew Scott yang baru mereka bicarakan telah berdiri di hadapannya. Andrew terpaku berdiri, terdiam, mulutnya bergerak tipis seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak terucap. Helen berpura-pura tenang meskipun sangat terkejut. "Dr. Scott," sambut Helen. Helen, apa kabar?" Akhirnya Andrew berbicara. "Baik, apa kau mencari Erika atau..." "Tentu saja aku mencarimu," Andrew memotong. "Oh, silakan duduk. Aku mendengar dari Nancy bahwa kau pulang ke Middle lalu aku langsung ke sini. Jadi kau meninggalkan rumah sakit?" "Ah, iya, sebentar." Andrew tersenyum, tapi masih terlihat sangat gugup. Lalu keduanya terdiam sejenak. "Dokter, aku turut berduka. Aku mendengar kabar tentang mendiang istrimu dari Erika." "Oh iya, terima kasih. Dan panggil saja aku Andrew." Lalu kembali terdiam sesaat. "Helen, apakah Erika pernah menceritakan bahwa aku pernah ke sini untuk meminta alamatmu di Moldena?" Helen bingung menjawab. Kalau dia menjawab iya, Andrew akan tahu dia sudah mengerti keinginannya. Bila tidak, dia akan menyalahkan Erika. "Oh iya, sedikit. Kenapa kau menanyakan alamatku di Moldena?" "Karena aku ingin mendatangimu ke sana." "Hah? Moldena itu jauh." "Iya, aku tahu. Aku pernah pergi ke sana." Bagaimana keadaan rumah sakit sekarang ini?" Helen berusaha mengalihkan pembicaraan. "Masih lancar, meskipun kekurangan tenaga medis, tapi kami masih bisa menanganinya." "Bila tenaga medis kurang, mungkin aku berpeluang untuk bekerja di sana lagi kah?" Andrew nampak bingung menjawab. "Ya, bisa saja. Tapi apakah kau tidak ingin berhenti menjadi perawat?" "Kenapa berhenti? Aku menyukai pekerjaan itu." Andrew kembali terdiam. Dia bahkan tidak berani menatap Helen lama.
Jantungnya berdebar sejak melihat Helen membukakan pintu. Setelah setahun lebih tidak bertemu, dia merasakan kerinduan, namun tak bisa mengungkapkannya. Bahkan saat istrinya masih hidup pun, dia merindukan Helen setelah meninggalkannya ke Moldena. Mungkin ada peranan lain yang bisa kau lakukan, jawab Andrew sambil menunduk. Helen takut arah pembicaraan itu. Ah iya, aku juga baru tiba di Middlesbrough. Mungkin lebih baik aku mengobati kerinduanku pada kota ini dan beristirahat dulu sejenak sebelum memikirkan rutinitas selanjutnya, ucap Helen sambil berusaha tampak ceria. Mungkin kerinduanmu pada kota ini bisa diobati dengan berjalan-jalan keliling kota, ujar Andrew. Iya, aku rindu Danau Fenley dan Taman Kota East Park. Danau Fenley adalah tempat di mana rumah lama keluarga Green berada dan menjadi tempat bermain Helen. Kalau begitu besok kita bisa berkeliling ke sana, ucap Andrew. Helen terkejut. Kita? Aku memang ingin mengajakmu berjalan-jalan dan kebetulan ada tempat yang ingin kau datangi. Tapi aku berencana ke sana dengan Erika dan Bibi. Tidak apa-apa, keretaku bisa untuk kita pergi berempat bersama. Helen tidak langsung menjawab. Kenapa dia harus menghadapi situasi seperti ini secepat ini, batinnya. Kalau begitu, besok pagi aku jemput kalian. Helen hanya bisa mengangguk. Lalu Andrew pamit pergi. Lalu Helen menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Erika dan menyusun rencana besok saat mereka jalan-jalan agar tidak membuat Helen terlihat seperti sedang berkencan dengan Dr. Andrew Scott. Setelah beberapa hari Helen pergi, tidak nampak di klinik, tidak berkunjung ke Gaza Mansion padahal seharusnya jadwal dia biasa mengunjungi neneknya. Akhirnya berita kepergiannya dari Moldena mulai terdengar di lingkaran keluarga dan orang dekat. Dr. Bloomwood dan Rose masih mencoba menutupi kepergiannya seolah sementara saja, tapi mereka tidak bisa menutupi seterusnya. Pembicaraan antar pelayan rumah kadang sulit dibendung. Satu informasi tersebar dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai juga ke telinga keluarga Howard, keluarga Rooney, dan yang lain. Hal itu pun akhirnya sampai ke telinga Edward. Meskipun berusaha untuk mengabaikan berita itu karena Edward juga berusaha menjauhkan Helen dari pikirannya, namun dia tidak bisa. Edward merasa perlu untuk memastikan. Dia juga tidak pernah melihat Louis bergabung di klub beberapa hari ini. Untuk mengobati rasa penasaran itu, keesokan harinya Edward memberanikan diri pergi ke rumah Dr. Bloomwood. Saat bertemu Isaac dan Rose Bloomwood di kediamannya, Edward langsung menyampaikan maksud kedatangannya untuk memastikan berita kepergian Helen, kemana dan kapan dan mengapa dia pergi. Tapi tanggapan Rose menjadi agak sinis. Untuk apa kau mengurusi Helen lagi? Lebih baik kalian tidak saling tahu keadaan masing-masing, jawab Rose sinis. Tapi benarkah dia pergi, Nyonya? Iya. Apakah hanya sementara ataukah aku tidak tahu? Rose enggan menjawab. Edward, mungkin lebih baik kau tidak usah tahu alasan Helen pergi agar kalian sama-sama lebih tenang, Isaac menambahkan. Edward bingung dengan jawaban Dr. Bloomwood dan Rose. Apakah Mary tidak pernah bercerita apapun padamu? Tanya Rose. Mary? Bercerita tentang apa maksudnya? Berarti memang hanya Helen yang menjadi sasaran. Dia yang harus memikul semua beban. Rose yang emosi melimpahkan isi hatinya yang semakin membuat Edward bingung. Nyonya, aku tidak mengerti. Tolonglah jelaskan padaku. Kalian menutupi sesuatu, tapi seolah sedang menyalahkanku, pinta Edward. Rose menghela nafas. Terlihat sekali dia kesal pada Edward, dan Edward masih bingung. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan kata-kata untuk menjelaskannya. Coba kalian jelaskan, Isaac. Isaac dengan pembawaan lebih tenang juga tidak bisa menuruti apa yang diminta Rose. Aku juga tidak bisa, jawabnya. Baiklah Ed, intinya adalah Helen pergi dari Moldena bukan atas keinginannya, tapi atas kemauan Mary. Edward membelalakkan matanya, memandang ke arah Rose seolah tidak percaya apa yang baru dia dengar. Bagaimana bisa, Nyonya? Kalau harus menceritakan, aku tidak sanggup. Aku yang tidak langsung mendengar dan menjadi korban saja sangat sakit hati. Rose masih bersikap sinis. Kami sangat menyayangi Helen, dan bagi Dr. Bloomwood, dia juga berperan penting dalam tugasnya. Tapi kini kami harus kehilangannya. Rose melanjutkan omelannya. Tapi bagaimana ini berhubungan dengan Mary? Mary tahu masa lalumu dengan Helen dan dia tidak mau Helen tetap di Moldena sehingga mengusirnya. Rose berkata dengan keras. Edward lemas mendengar itu. Kalau kau ingin mendengar seperti apa, aku tidak bisa menceritakannya. Tapi aku bisa minta Jenny pelayanku yang mendengar secara langsung saat Mary mendatangi kamar Helen untuk menceritakan padamu.
Kalau begitu, izinkanlah aku bicara dengan Jenny, Nyonya. Kumohon, pinta Edward. Lalu terus meminta Jenny untuk memberikan kesempatan pada Edward mendengar cerita lengkapnya. Jenny pun dengan berat hati menyampaikan itu pada Edward. Setelah mendengar itu, Edward berusaha terlihat tegar, tapi dia tidak bisa menahan matanya yang berkaca-kaca setelah mendengar cerita Jenny. Dia tidak ingin menangis, tapi hatinya sangat sakit karena merasa dia yang telah menyebabkan semua kekacauan itu. Dia yang membuat Helen menjadi korban dan tersakiti. Edward tidak banyak berkata. Maafkan aku, Nyonya, Dokter Bloomwood. Lalu dia pun pamit pulang. Keesokan harinya, Ibu Edward Barbara mengabari Edward bahwa dia sudah mulai membahas masalah rencana pernikahan dengan Eliza Howard. Dia dan Eliza sepakat mengadakan pesta pernikahan dalam waktu sebulan lagi, dan tanpa membahas dengan Edward terlebih dulu. Mary dan Eliza sangat senang dan bersemangat untuk mengadakan pernikahan itu dalam waktu sebulan lagi. Mereka melakukan persiapan untuk sebuah pesta pernikahan yang mewah dan lain dari yang biasa diadakan di Modena. Mereka tidak mau pesta yang biasa saja. Saat ibunya mulai membahas tentang pernikahan itu, Edward langsung memotong dan protes. Ibu memutuskan sendiri tanpa bicara denganku. Tapi Ed, sudah semestinya ini segera dilaksanakan. Pengumuman pertunangan kalian kan sudah cukup lama. Waktu sebulan hanya perlu karena banyak hal yang harus disiapkan. Kalau begitu jangan lakukan persiapan apapun dulu. Ada yang harus aku bicarakan dengan Mary. Hari itu juga Edward pergi ke Casa Mansion menemui Mary. Seperti biasa, Mary sangat semangat menyambutnya. Mary, di mana kita bisa bicara tanpa terdengar yang lain? Apa kita pergi sambil jalan-jalan saja, sayang? Sebaiknya di sini saja. Kita bisa gunakan ruang ini, ucap Mary sambil melangkah ke sebuah ruangan yang biasa digunakannya menyendiri. Setelah masuk ruangan dan menutup pintu, Mary menggoda Edward. Dia memeluk Edward dan memancingnya untuk menciumnya. Tapi Edward seolah tidak menyambut. Pikirannya terlalu dipenuhi emosi untuk mengikuti itu. Mengapa kau selalu enggan berciuman denganku? Tanya Mary. Mary, ada hal yang ingin kubicarakan. Aku tidak ingin teralihkan dulu dengan ini. Hal ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh pasangan, tapi kau sering menolak atau tidak tertarik. Nada bicara Mary mulai keras. Kalau kau menginginkannya, baiklah. Lalu Edward melakukan apa yang diinginkan Mary. Mary memancing lebih jauh. Dia mulai membuka kancing bajunya. Lalu Edward menghentikannya. Aku ingin membicarakan hal yang serius, kata Edward. Kita akan segera menikah. Apa yang sedang kita lakukan ini juga serius. Mary tetap memancing Edward. Dia menarik tubuhnya agar tetap dalam pelukannya. Kenapa Mary sangat berbeda, bisik hati Edward. Edward mencoba melepaskan dirinya. Apa sebetulnya yang ingin kau bicarakan? Tanya Mary. Mary, apa yang telah kau lakukan pada Helen? Mary sangat terkejut. Dia berusaha mengalihkan pembicaraan. Bahkan di saat seperti ini kau masih membicarakan dia. Mary kembali mencoba merayu Edward untuk menyentuh dan melakukan apa yang diinginkannya. Agar tidak banyak bicara, Edward memenuhi kemauannya. Lalu tidak sampai di situ. Mary berbaring di sofa dan menarik Edward. Sampai di situ Edward menghentikan. Aku benar-benar tidak bisa. Bagaimana bila ada orang yang masuk ruangan ini? Edward mencoba beralasan. Sedang tidak ada siapa-siapa dan pintu kukunci. Mary, kenapa kau jadi begini? Jadi begini, Mary bangun dan duduk. Mungkin karena aku ingin melayani kekasihku agar tidak berpaling pada wanita lain. Mary berkata sambil tersenyum sinis. Kau benar-benar bukan seperti dirimu. Apa yang merubahmu? Mungkin rasa cemburu yang merubahku, ucap Mary. Dan karena itu kau melakukan hal yang kejam itu pada Helen. Mengapa kau membahasnya lagi? Mary mulai bicara dengan nada tinggi. Apa Helen bercerita padamu apa yang kulakukan? Dia tidak begitu. Pelayan di rumah Bloomwood yang mendengar pertemuan kalian yang bercerita. Mary terkejut. Aku tidak suka dengan perbuatanmu hingga dia harus pergi dari Modena. Kenapa kau salahkan dia saja? Aku juga bersalah, seru Edward. Jadi kau mengakui perselingkuhan dengan dia? Aku tidak tahu apakah aku berselingkuh. Hubunganku dengan Helen saat itu belum berakhir. Kami hanya hilang kontak. Bagi Helen, dia yang menganggap aku berselingkuh denganmu. Nada bicara Edward juga mulai keras. Jadi apa yang kau lakukan dengannya saat bertemu? Seperti tadi? Tidak, jawab Edward. Dalam hati Edward yang dimaksud adalah dia tidak dirayu dan ditarik seperti yang dilakukan oleh Mary. Dan bukan itu masalahnya. Tapi kenapa kau begitu kejam padanya? Bukankah kami sudah jelaskan? Hubungan kami sudah berakhir.
Helen juga sudah menjalin hubungan dengan Louis. Tapi karena kau ketakutan, kau sampai menghina dan mengusirnya. Bagiku dia tetap ancaman. Setelah kita menikah, dia tetap bisa menggodamu. Sepertinya itu pemikiran yang ditanamkan oleh teman-teman barumu yang manipulatif itu ya. Mary terdiam. Mary, kau perlu tahu satu hal. Helen yang memintaku untuk tetap bertahan dalam pertunangan kita. Dia tidak ingin menyakiti keluarga Howard. Mary menampakkan wajah terkejutnya dan rasanya dia ingin menangis. Kalau dia tidak meminta itu? Tanya Mary. Kalau tidak, mungkin kami sudah lari dari Modena. Mary mulai menangis mendengar pengakuan Edward. Edward membiarkannya. Dia sudah lelah selama ini menutupi perasaan dan menjalin hubungan penuh kepalsuan. Edward, apakah kau mencintaiku? Kau tidak pernah mengatakannya. Aku selalu berusaha mencintaimu. Satu hal yang pasti, aku selalu berkomitmen pada hubungan kita. Tapi kau merusak semuanya. Edward, kau tahu aku sangat mencintaimu. Mungkin kau harus menghilangkan perasaan itu. Apa maksudmu? Edward, aku tidak mau kehilanganmu. Jangan katakan pertunangan kita ini berakhir. Mary menarik tangan Edward dan bersimpuh memohonnya. Edward heran. Setelah semua yang dia katakan, Mary tidak memarahinya, bahkan menahannya untuk tetap bersama. Tapi Edward selalu tidak tega pada Mary, dan dia teringat kata-kata Mary. Bila tidak bersamanya, lebih baik dia mati. Edward merasa takut dengan kenekatan Mary. Edward berusaha membuat situasi tetap terkendali dan Mary tidak melakukan perbuatan nekat. Aku tidak mengakhiri, tapi untuk saat ini lebih baik kita sendiri memikirkan dan merenungkan apa yang terbaik. Lupakan rencana pernikahan dalam waktu dekat. Edward berharap dengan sikap keras itu Mary melihat kenyataan bahwa dirinya tidak sepenuhnya mencintainya dan akan minta hubungan mereka diakhiri serta melupakan rencana pernikahan. Edward merasa ingin mengejar Helen dan mengobati lukanya karena semua kekacauan itu. Mary menangis, tapi Edward sudah tidak bisa menahan emosi. Dia pun meninggalkan Mary dalam tangisnya.